Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Perhatikan gambar Benny berolahraga berikut ini. Siti dan Benny berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Benny duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda, karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Benny setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Benny sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Benny hobi berolahraga. Hari ini Benny dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar tersebut adalah gerak bela diri pencak silat yang diiringi musik. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Nah, coba kamu suarakan rangkaian nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian cari tahu mengenai hal berikut. Apa yang dimaksud dengan tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Apa tangga nada minor itu? Kamu dapat bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, dan media lainnya. Kemudian tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Tangga nada adalah serangkaian nada yang disusun secara berjenjang. Sedangkan tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nadanya memiliki jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dan tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nadanya memiliki jarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Kamu telah memahami pengertian tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri tangga nada mayor adalah 1. Bersemangat, 2. Riang gembira, 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, 4. Mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Ciri tangga nada minor adalah 1. Kurang bersemangat, 2. Bersifat sedih, 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A, 4. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Nah, kamu telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya. Contoh lagunya juga sudah kamu ketahui. Coba cari dan temukan contoh lagu-lagu lainnya. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Contoh lagu bertangga nada mayor: 1. Indonesia Raya, 2. Hari Merdeka, 3. Berkibarlah benderaku, 4. Bendera merah putih, 5. Maju tak gentar. Sedangkan contoh lagu-lagu yang bertangga nada minor: 1. Terima kasihku, 2. Tuhan, 3. Bubui bulan, 4. Gugur bunga, 5. Syukur. Ternyata Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda beristirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri,
badan kuat, hati gembira. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat, bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersaja AB-AB. Dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Ciri-ciri pantun: 1. Pantun bersaja AB-AB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. 2. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Untuk menguji daya ingatmu, coba lakukan kegiatan berikut. Bacalah pantun yang dibuat Beni di atas, tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Tuliskan dalam tabel berikut. Bagian pantun yang dinamakan sampiran adalah: bersinar terik sang matahari bagai api panas membara. Sedangkan bagian pantun yang dinamakan isi: rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut contoh ketiga pantun tersebut. 1. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. 2. Contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Kemudian yang ketiga, contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Kamu telah memahami beberapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia, mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda, sampai pantun tua. Coba buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan usia. Bacakanlah hasil karyamu di depan kelas secara bergantian. Bacakan juga dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Contoh pantun kanak-kanak. Pergi ke kota membeli peci, tidak lupa membeli susu. Sungguh gembira hati ini karena esok hari ulang tahunku. Contoh pantun muda. Berangkat ke pesta naik kuda, pulangnya malah jalan kaki. Walau banyak wanita menggoda, cuma kamu yang di hati. Contoh pantun tua. Si kancil mencuri labu, labunya berwarna coklat. Meski gigi tinggal 1, jangan sampai lupakan sholat. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian dapat sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. 1. Coba tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, ini misalkan saja ya. Makan rendang bersama ibu, selesai makan minum cola. Walau uang tinggal 1000, yang penting jantung masih berdetak. 2. Apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Iya. Kondisi tubuh manusia yang sehat ciri-cirinya kuat, nafsu makan normal, suhu badan normal, dan tekanan darah normal. Kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu sudah mengenal organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran darah hewan? Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh.
Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilian, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termaksud alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Amatilah gambar berikut. Yang pertama adalah bagian-bagian jantung pada burung, kemudian sistem peredaran darah burung. Perhatikan gambar di atas, ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel atau bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Coba cari tahu tentang peredaran darah pada burung. Bertanyalah kepada orang yang kamu anggap lebih tahu. Kamu dapat juga mencari informasi dengan membaca buku, internet, atau mencarinya melalui media lain. Tuliskan hasilnya tentang proses peredaran darah pada burung. Tuliskan juga mengenai fungsi setiap organ peredaran darah pada burung. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Organ yang pertama adalah jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian paru-paru. Fungsinya sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen dalam darah. Yang ketiga, pembuluh darah. Fungsinya sebagai tempat mengalirnya darah. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil, sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata, contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.